Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Viva Historia. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Siti King Harta Lestari dalam mata pelajaran Sejarah IPS atau Sejarah Peminatan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita di sini harus berkenalan dulu nih tentang sejarah, karena kita tahu bahwa di SD dan juga SMP Ananda tidak berkenalan dengan sejarah secara langsung. Ananda berkenalannya dengan mata pelajaran IPS. Oke, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu ya definisi dari pengertian sejarah tersebut. Sejarah sendiri dari etimologisnya berasal dari bahasa Arab yang katanya adalah syajarotun, di mana syajarotun itu sendiri berarti sebuah pohon. Nah, pohon yang dimaksud bukanlah pohon apel, pohon jeruk, pohon nangka, dan pohon lainnya. Namun yang dimaksud adalah sesuatu pohon di mana family tree atau pohon keluarga, di mana pohon-pohon tersebut memiliki akar. Akar itu diibaratkan sebagai suatu sebab akibat munculnya suatu batang pohon, di mana batang pohon tersebut diibaratkan sebagai suatu peristiwa yang besar, di mana peristiwa besar itu nantinya akan melahirkan cabang-cabang dan nantinya akan ada titik-titik individual ataupun kelompok yang ada di dalam cabang-cabang tersebut dan melahirkan peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Nah, itulah pengertian dari sejarah itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari sejarah, kita perlu kenal juga adanya bapak sejarah. Bapak sejarah dunia namanya adalah Herodotus. Herodotus ini merupakan salah satu tokoh yang cikal bakalnya memang menuliskan suatu hasil historiografi yang dia itu menjunjung tinggi objektivitas, dan juga beliau ini mampu berada di tengah-tengah antara perang Yunani dan juga perang Persia yang dia tuliskan. Dia tidak mengharapkan suatu reward, dia tidak mengharapkan suatu jabatan, dia menulis sesuai dengan metodologi penelitian yang ada, dan beliau menjunjung tinggi objektivitas dan menghalangi atau menghapuskan subjektivitas itu sendiri. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya ada The History of Herodotus. Nah, dalam buku The History of Herodotus ini menceritakan mengenai perang Yunani dan juga Persia. Selanjutnya ada Pak Sartono Kartodirjo. Kalau tadi Bapak Sejarah Dunia, kalau Pak Sartono Kartodirjo ini adalah Bapak Sejarah Indonesia. Nah, salah satu karyanya yang merupakan cikal bakal adanya historiografi di Indonesia yang cukup bagus, itu adalah The Peasant Revolt of Banten in 1888. Nah, dalam karyanya ini beliau menceritakan adanya revolusi di Banten. Nah, pada karyanya ini merupakan karya disertasinya beliau ketika beliau ini sedang S3 seperti itu. Nah, beliau ini merupakan salah satu guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968. Oke. Kalau kita sudah mengerti pengertiannya, kita sudah berkenalan juga dengan Bapak Sejarah Dunia dan juga Bapak Sejarah Indonesia. Terus kita kudu tahu juga apa sih guna sejarah, ngapain Bu kita harus belajar masa lampau. Masa lampau mah enaknya dihilangin aja, dilupain aja, karena masa lampau itu nggak ada urusannya sama masa kini. Oke, itu adalah suatu persepsi yang salah besar, karena kalau kalian tahu masa kini ini adalah hasil dari masa lampau, dan masa lampau pastinya akan sangat berguna di masa yang akan datang, karena di masa akan datang masa lampau ini merupakan suatu pembelajaran sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti masa lampau itu, sehingga kita tidak akan jatuh di lubang yang sama. Oke, di sini ada gambaran, ada dua makhluk ya. Di sini ada manusia dan juga ada hewan, di mana mereka merentangkan tangan. Ya, diibaratkan seperti ini, bahwa sejarah itu, ketika kita belajar sejarah, kita akan menemui suatu kebahagiaan, di mana kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Oke, Bu, peristiwa itu semuanya bisa nggak sih digolongkan dalam sejarah? Tidak. Peristiwa sejarah pastilah memiliki 3 sifat yang inti. Yang pertama adalah unik. Suatu sejarah, suatu peristiwa tidak bisa serta-merta dikatakan, oh ini peristiwa sejarah A, ini peristiwa sejarah B, ini peristiwa sejarah C. Tapi perlu kalian ketahui, suatu peristiwa sejarah pasti dia memiliki sifat yang unik. Maksudnya unik, dia tidak akan terjadi lagi. Kalaupun ada yang berulang, itu hanyalah sebesar konsepnya saja. Karena apa? Suatu peristiwa itu tidak mungkin dilakukan berulang-ulang oleh orang yang sama, pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, ataupun pada suasana yang sama.
hanya secara konsepannya saja. Lalu harus penting berguna bagi seluruh halayak umum, bukan hanya berguna pada kita sendiri. Lalu sifatnya abadi. Abadi itu apa Bu yang dimaksudkan? Abadi yang dimaksudkan adalah peristiwa tersebut akan dikenang sepanjang masa sampai nanti anak cucu kita. Itu adalah suatu peristiwa sejarah. Nah, di sini ada dua contoh peristiwa sejarah, di mana yang gambaran atas di situ kita bisa lihat adanya pembacaan proklamasi oleh Pak Insinyur Soekarno dan juga adanya penarikan bendera Sangsaka Merah Putih. Lalu di bagian bawah ini ada Sultan Hasanuddin yang beliau ini berusaha untuk menghalau ataupun diilustrasikan mengusir Belanda ya, penjajahan Belanda dari Indonesia atau dari Nusantara pada masa itu. Oke. Sejarah, ilmu sejarah itu merupakan ilmu humaniora. Oleh sebab itulah ilmu sejarah pasti berkaitan dengan manusia. Peran manusia itu sangat-sangat penting. Karena apa? Manusia bisa jadi subjek dan juga manusia bisa jadi objek. Ketika manusia sebagai subjek, dia adalah orang yang meneliti. Suatu peristiwa harus diketahui faktanya apakah benar atau tidak dari manusia tersebut yang menelitinya. Sedangkan untuk sebagai objek, manusia inilah yang melahirkan sejarah. Manusia inilah yang berperan mengadakan suatu peristiwa sejarah. Contohnya, tanpa Pak Sultan Syahrir, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan tahu bahwa pendudukan Jepang itu sudah kalah dari Perang Dunia II. Kalau Pak Sultan Syahrir waktu itu tidak mendengarkan radio BBC, kita tidak akan tahu bagaimana posisi Indonesia ataupun bagaimana posisi pendudukan pada masa itu. Gitu. Nah, selanjutnya, selain manusia, selain sejarah itu membutuhkan manusia, dia juga membutuhkan yang namanya ruang serta waktu. Ruang yang dimaksudkan itu bukan hanya tempat, tapi juga bidang-bidang lainnya, bidang-bidang ekonomi, sosial, terus ada politik, ada juga kesehatan dan lain sebagainya. Itu melingkupi dalam suatu peristiwa sejarah. Lalu juga ada waktu, karena kita berkaitan sama sejarah, lebih baiknya kita harus mengetahui waktunya agar apa yang kita ceritakan atau peristiwa yang diceritakan tersebut terkronologi. Jadi alurnya tepat, tidak meloncat-loncat. Nah, di sini ada salah satu tokoh, ada George Santayana, di mana beliau menyatakan bahwa those who do not remember the past are commanded to repeat it. Di mana siapapun orang yang tidak mau mengingat sejarah atau masa lampau, dia seperti dikutuk untuk mengulanginya, karena dia tidak akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Oke, Ananda, cukup sekian materi pada kali ini. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.